Halo teman-teman, sekarang makinon bareng Lukito, salah satu teman dari UMM. Oke, perkenalan dulu dong. Ya, baik, nama saya Lukito Alan Prasetyo. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan angkatan 2019. Gini loh, jadi makinon itu pengen tahu gimana sih perkembangan politik di Indonesia dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong, kemarin 9 Desember di berbagai wilayah kota di Indonesia sudah melakukan pilkada serentak itu. Kira-kira perkembangan pilkada di tahun sebelumnya sama tahun sekarang apa, Lu? Jadi memang pilkada tahun kemarin dengan tahun-tahun sebelumnya dengan tahun sekarang ini beda ya. Jadi memang kemarin itu kita itu kan tidak ada pandemi corona. Jadi memang sekarang ini kan tangan yaitu pandemi COVID-19 ini yang membuat muncul beberapa opini dari masyarakat tentang pilkada serentak kemarin. Tapi nggak ada pengaruh kan antara pilkada tahun kemarin yang belum pandemi sampai sama sekarang? Ya mungkin ada pengaruhnya. Masyarakat menganggap pilkada di tengah pandemi ini merupakan suatu arogansi pemerintah, suatu simbol bahwa menunjukkan pemerintah itu tidak mengerti situasi dan cenderung otoritarianisme. Jadi memang mementingkan peraturan daripada rakyat. Oke, peraturan daripada rakyat. Oke, hari ini makin ada beberapa pernyataan yang nanti aku jawab, aku sampaikan. Menurutmu ini fakta atau mitos? Pemerintah Indonesia menganut konsep trias politika, fakta atau mitos? Fakta. Fakta, kenapa? Karena memang trias politika itu dibagi menjadi 3, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kira-kira ada nggak dampak dari salah satu negara itu ngandung konsep trias politika? Jika mereka menganut trias politika itu kebanyakan mereka demokrasi. Memang kalau di demokrasi itu mereka itu menganut 3 sistem itu tadi. Trias politika ini apakah hanya di Indonesia atau bahkan di negara-negara lain? Negara-negara lain juga sama. Juga sama. Amerika juga pakai sistem yang sama, tapi memang namanya juga bukan DPR-an, ada namanya. Nama istilah sendiri, Ya. istilahnya yang berbeda. Ya. Nah, lalu dampaknya, tadi sudah dampaknya. Kira-kira keuntungannya suatu negara menganut trias politika itu apa? Keuntungannya mereka mempunyai tugas masing-masing dan tugas itu tadi juga tidak membebankan negara. Misalnya DPR itu kan tugasnya membuat undang-undang, terus MPR itu kan mengesahkan undang-undang. Kan masing-masing itu ada tugasnya. Jadi kalau tidak menganut trias politika, jadi nanti akan bingung nanti siapa yang ngatur. Ini kan tidak ada lembaganya. Kalau trias politika kan sudah ada yang ngatur. Ada banyak berbagai opini masyarakat yang anggap terlalu banyak dan ribet tentang perintah pusat, karena ada banyak legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu yang mempengaruhi kemajuan negara. Menurutmu? Peran mereka ini memang penting ya, terlepas dari banyaknya korupsi mereka itu tidak semua anggota legislatif, yudikatif, eksekutif itu yang korupsi semua. Masih ada mungkin beberapa orang itu yang jujur, yang mereka itu mengutamakan rakyat. Kalau definisi kita DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Yes. Kalau orang anggota DPR-nya sendiri mereka tidak menganggap mereka wakil rakyat, mereka rajanya rakyat. Jadi memang beda definisi tergantung bagaimana setiap orang itu memandang DPR tersebut. Oke. Pernyataannya, pemerintah dianggap tidak adil dalam hal alokasi, penjatahan maksudnya, dan distribusi atau pembagian sumber daya. Menurutmu ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Mungkin DPR itu kan juga membuat undang-undang dikarenakan mereka itu berpihak kepada investor. Saya tidak bisa bilang itu mitos juga, karena memang di kenyataan itu ada mereka itu memang membuat undang-undang itu buat kepentingannya sendiri. Jadi memang kebanyakan politikus di Indonesia ini mazhabnya itu Machiavellian. Apa itu artinya? Saya nggak tahu. Mereka itu menganut prinsipnya Niccolo Machiavelli. Oh. Nanti kamu bisa baca. Oke, jadi teman-teman bisa langsung search ya di Google. Teorinya Niccolo Machiavelli. Pernyataan ketiga tentang, bentar harus baca. Sebelumnya undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Hakim hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang. Itu fakta atau memang mitos? Kalau itu saya
kurang tahu ya. Jadi dan tentu ini juga harus diaplikasikan ke pemerintah. Kalau nggak tahu, kalau Iya. korupsi harus korupsi gitu kan. Nggak boleh ditutup-tutupi. Makanya Itu yang lebih penting. Berarti menurutmu ini fakta atau memang mitos? nggak tahu aku. Kalau itu kan lebih ke anak hukum memang. Anak hukum. Emang kamu basicnya apa? Ya PPKN kan lebih banyak mata kuliah anak hukum, cuman anak hukum itu lebih dalam. Lebih Kalau dalam. saya dengan dasar-dasarnya saja. Menurunnya fungsi utama partai politik sebagai infrastruktur politik di Indonesia itu fakta atau mitos? Saya rasa itu karena Mitos. memang partai politik itu sebagai kendaraan para politikus itu untuk mendapatkan kekuasaan. Misalnya mencalonkan diri kepala daerah independen tanpa partai politik itu sangat sulit mendapatkan kemenangan atau mendapatkan suara terbanyak dibandingkan mereka yang ikut partai politik. 2030 Indonesia sudah mencapai masanya sebagai negara maju dan bersaing tinggi dengan negara lain. Ini fakta atau mitos? Lihat apa dulu majunya di segi apa? Kadang di segi infrastruktur, ekonomi, pendidikan. Jadi majunya itu di semua aspek apa? Satu aspek. Kalau misalnya satu aspek itu mungkin kita masih bisa fokus. Kalau semua aspek itu belum bisa. Oh, belum Jadi, bisa. Mungkin saya Jadi ada beberapa fase untuk kemajuan Indonesia di tahun 2030. Ya, Berarti usia Indonesia berapa itu? 20. Oh, lupa ya kita. Tanggal sekarang. kita tahu tanggalnya kemerdekaan Indonesia, tapi umurnya Indonesia sekarang kok nggak tahu kita Sepertinya itu. 77 77 ya, benar nggak? 76, 77. 75. Sekarang 75. 75 ya. Berarti 2030, Iya. nah 85. 85. Oke. Jadi ada beberapa fase kemajuan Indonesia. Selama sebelum periode itu kita mendapatkan pemimpin yang baik, bisa aspek itu terpenuhi, bisa. Kira-kira apa sih emang yang dibutuhkan Indonesia? Yang harus dipersiapkan Indonesia harus seperti Banyak apa? sekali. Oh, banyak sekali. yang harus diperbaiki kan. Kalau Pendidikan. lebih spesifik ke anak mudanya, Kalau ke anak mudanya mungkin pendidikannya ya. Pendidikan itu kan sebagai penopang, jadi kalau kita pendidikannya masih kurang, anak itu kayak males-malesan, mager gitu kan, masih harus diperbaiki lagi kurikulumnya. oh harus tetap semangat gitu ya. Generasi muda ini kan sangat penting bagi Indonesia ke depan. Bagi Indonesia ke depan, generasi muda penting. Omnibus Law ini yang kemarin-kemarin digaungkan ya kan? Ya. Apakah masih tren sekarang? Ya. Masih tren ya? Saya Sudah itu- disahkan belum itu? Ya, menurut saya itu sudah disahkan. Sudah Jadi disahkan. memang teman-teman mahasiswa itu demo itu menurut para politikus itu ya demo saja. Mereka ya tetap nggak peduli dengan rakyat ya. Mereka ya mengesahkan saja. Gitu. Mengesahkan saja. Omnibus Law salah satu upaya cepat meningkatkan kesejahteraan dan pandemi dan percepatan kemajuan Indonesia. Jadi kehadiran Omnibus Law itu mempengaruhi itu. Apakah fakta atau mitos menurutmu? Saya itu sudah baca draftnya, cuman tidak sampai full ya. Ya memang mungkin ada draft-draft itu yang mungkin tidak menunjukkan berpihak kepada rakyat. Beberapa pasal saya tidak bisa menyimpulkan bahwa fakta apa mitos, harus lihat dulu. Jadi kan banyak kecurigaan. Misalnya kayak dalam rapat itu kenapa harus banyak pasal disahkan secara langsung? Menurutmu berarti harusnya Indonesia itu mengesahkan pasal itu Dikaji lagi. pelan-pelan. Terlalu banyak, jadi kita itu tidak bisa fokus tujuannya itu tadi tidak bisa karena terlalu banyak. Terlalu ya, banyak. itu Hmm. bisa itu direvisinya satu-satu atau minimal 20. Semoga ini bisa menjadi suara rakyat ya yang bisa didengar oleh pemerintah. Ini negara maju, tergantung pada kehidupan politiknya. Apakah fakta atau mitos? Ya itu bisa saja pengaruh. Pengaruh. Politiknya itu juga sangat penting. Dalam hal balik juga tentunya. Jadi memang dibutuhkan. Tadi kan sempat kita menyinggung tentang hakim. Hakim hanya menerapkan undang-undang. Ya. Ya, sekarang bagaimana peran hakim? Apakah tetap sama atau tidak? Memang ada jurisprudensi. Hakim itu yang memutuskan perkara ketika memang ada pelanggaran tapi memang tidak ada pasalnya, itu hakim yang bisa memutuskan perkara tersebut. Jadi memang peran hakim itu juga masih dibutuhkan. Oke. Kalau misalnya ada undang-undang yang mengikat, hakim bisa melakukan jurisprudensi. Sumber hakim memutuskan hal itu? Ya
dikaitkan dengan kasus-kasus bisa jadi. Ini teman tadi sempat kami singgung bahwa fungsinya partai politik di sini adalah sebagai infrastruktur politik di Indonesia. Idealnya seperti apa berarti? Partai politik itu dibuat untuk kendaraan, jadi nanti kita itu mendapatkan kekuasaan. Lalu yang berkuasa atau yang masuk di partai politik tersebut, ya itu yang menguntungkan mereka, bukan menguntungkan kita gitu kan? Yang menurut Machiavelli itu memang ada tujuan-tujuan politik itu, ada yang tujuannya itu untuk memajukan partainya, ada yang untuk individual, untuk dirinya sendiri mendapatkan kekuasaan yang dinikmati itu dirinya sendiri. Jadi memang ada banyak faktor. Ada banyak faktor. Kebanyakan politikus di Indonesia ini Machiavellian, peduli terhadap dirinya sendiri. Apa yang menguntungkan mereka itu dia buat. Jadi bisa saja mereka bohong. Oh, berarti menurut Anda pemerintah Indonesia bagaimana? Ya pemerintah sekarang itu ya dilihat saja prestasinya, keburukannya banyak mana yang prestasinya apa keburukannya. Kemarin kan 2 menteri itu ditangkap, menteri kelautan, sosial ditangkap. Menteri sosial padahal sempat menyinggung korupsi itu, jangan korupsi, jangan korupsi. Ternyata dia paling banyak korupsi untuk bantuan sosial di kala Covid ini. Itu juga menjadi salah satu Itu harus jelilah. Harus jeli pemerintah. Oke. Ini bagaimana representatif kehidupan politik negara maju yang bisa kita terapkan di negara kita sendiri? Sebenarnya kalau melihat contoh negara maju seperti Amerika Serikat kan kemarin itu kan pemilihan, mereka itu kan pemilihannya online. Jadi emang Amerika Serikat itu kan salah satu negara bagian di Amerika. Itu dia pemilihan sudah terpilih Donald Trump kan dia menganggap dia menang. Padahal yang menang Joe Biden. Seperti kayak kasus-kasus korupsi ya di situ ya banyak aja yang korupsi ada saja. Jadi memang tidak harus berbeda, mungkin kecuali kayak Jepang gitu kan, mereka itu harga dirinya tinggi, jadi mereka itu kalau korupsi itu langsung merasa bersalah, mengundurkan diri, langsung bunuh diri itu kan, karena mereka harga dirinya tinggi. Harga diri di Jepang lebih tinggi. Iya. Itu karena pemerintahnya atau memang dari sananya? Karena memang dari sananya, dari budayanya. Budaya Jepang itu kan juga kalau jangan sampai merugikan orang lain. Kalau merugikan anunya kan dia langsung bunuh diri dengan menusuk perutnya itu. Oke. Kebudayaan baru yang bisa kita terapkan di politik atau pemerintah kita bisa nggak ya? Ya bisa-bisa saja, tapi tergantung masyarakat kita itu menerima apa enggak. Mereka itu bisa membiasakan diri dengan budaya tersebut atau mereka lebih mempertahankan budaya yang sekarang kan ya tergantung rakyat. Tergantung rakyat, tergantung pemerintah. Jadi memang keduanya itu harus seiring sejalan. Seiring sejalan. Oke. Terima kasih Lukito hari ini sudah banyak banget pengetahuan dan informasi yang disampaikan. Mungkin closing statement sebelum kita menutup. Terima kasih Makinun. Jadi memang setiap manusia ini kan mempunyai kemampuan yang sama, dikarenakan kita ini kan dipunyai akal dan budi berkerti. Kalau akal ini kan digunakan untuk berpikir, kalau budi itu kan digunakan untuk akhlak. Kalau menurut kalian mungkin pendapat saya ini kurang tepat, mempunyai kesalahan, saya mohon maaf. Karena berangkatnya apa yang disampaikan Lukito adalah persepsi Lukito sendiri. Iya, karena kita kan juga sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Terima kasih sekali lagi Lukito. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.